beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Terus mau up biar diundang di podcast. Terus ya, dia tuh sampai bilang gini, kamu mau tahu nggak yang aku tutupin ini apa? Barang-barang apa? Ini narko, kata dia. Hah? Ya, Pak? Kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai. Jadi nanya gini, Har, bukan bagus nggak, panik nggak? Anak ibu ini sengaja dijual di Habib Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dalam salah satu postingan semeton ya, ada dua postingan yang menarik di sini sekarang. Yang dimana postingan pertama di salah satu akun di sana yang mencatat janji manis dari Habib Bahar kepada Helwa begitu ya, Helwa Badim. Yang dimana di situ tertulis janji-janji yang sampai sekarang belum ditepati. Dalam postingan yang kedua juga di situ saya menemukan sebuah video. Ini mudah-mudahan nanti diklarifikasi di sana. Tapi yang jelas video ini membuka apakah ini benar atau tidak semeton, sehingga orang ini membuka aib dari Habib Bahar begitu semeton ya. Ini mana dalam postingannya dia ini dia mengatakan bahwa selama ini si Habib ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa begitu. Ini mungkin saya pribadi di luar dari nalar saya begitu. Masa iya sih sekelas Habib sekarang tidak melakukan rukun Islam begitu ya, yang puasa, sholat dan sebagainya ya. Tapi ini masih untuk kita reaksi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Dalam postingan akun di salah satu platform di sebelah sana semeton ya, atas nama Dwi Susanti 131, di situ menulis bahwa deretan janji manis Habib Bahar yang bikin hati Halwa Bahar luluh hingga mau dinikahi sudah berjalan selama 1 tahun itu secara diam-diam. Bahkan pada hari pernikahan ponsel milik anggota keluarga Helwa diambil oleh pengikut Habib Bahar, yang di sana memang kemarin pernah diklarifikasi bahwa pada saat acara resepsi pernikahan itu tidak ada momen-momen yang bisa diambil gambarnya karena HP dari tamu itu ditahan dulu ya. Usai membongkar kehidupan dalam pernikahannya itu, Helwa mengungkapkan beberapa janji manis yang sempat diucapkan Habib Bahar ya pada dirinya. Dengan janji-janji tersebut hati Halwa luluh hingga akhirnya mau dinikahi pendakwah itu. Kemudian berikut 5 janji manis yang diucapkan Habib Bahar pada Helwa Bahim sebelum menikah. Yang pertama adalah menceraikan istri pertama ya. Habib Bahar harus menceraikan istri pertama. Yang kedua, ajak keluarga Helwa ke tanah suci. Kemudian yang ketiga, belikan rumah hingga mobil. Yang keempat, boleh lanjutkan pendidikan. Yang kelima, dibimbing soal agama. Terakhir adalah janji Habib Bahar yang siap membimbing Helwa Bahim untuk memperdalam ilmu keagamanya. Tapi setelah menikah, Helwa tidak pernah diajarkan apapun soal itu ya. Ini menarik semeton ya, karena dalam hal yang lain sekarang ada juga postingan di situ yang menggambarkan yang memberikan informasi bahwa Habib Bahar, mohon maaf semeton ya, selama ini tidak pernah sholat begitu. Dalam akun juga di sebelah sana, nama akunnya adalah TJG190. Silakan searching di situ, yang memberikan video bahwa Habib Bahar, mohon maaf semeton ya, tidak pernah melakukan sholat, puasa dan sebagainya. Ini dia videonya. Dan ingat, ada catatan penting di sini dari pengakuan keluarga si perempuan, dari keluarga Kahilwa. Apa? Beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Pengakuan Mbak Hilda, dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak sholat. Ngaku cucu Nabi, ngaku ulama pemberani. Sekarang nggak berani lagi ngaku ulama pemberani. Ada Kiai Mat, ada TIJ, ada kiai-kiai kita yang lain gitu ya. Itu sebetulnya postingannya. Tapi dalam postingan yang lain juga sekarang dengan rinci istri dari HBS ini memberikan klarifikasi tentang semua kegiatan, semua kejadian ada di situ. Ini dia videonya. terus mau biar diundang di podcast. Terus abis lu diundang di podcast, jujur ya, gue malu. Harusnya lu lebih malu. Karena kenapa? Di sini lu ngomong tidak sesuai dengan fakta semuanya. Semuanya yang lu omongin tuh bullshit, tau gak? Lu bilang orang emang akal sehatnya di mana pada saat dia nikah, dia nggak sadar kalau ini nikah siri. Masa sih lu tiba-tiba ada Habib nungguin, Habib bilang udah ini, terus lu langsung mau, terus lu nggak cari dulu bukti, mana nih suratnya?
Mana nih buktinya? Harusnya lu bisa sabar dong, nungguin sampai benar-benar ada bukti. Ya, itu orang cerdas. Enggak lah, karena memang apa? Kenapa? Karena memang lu doyan juga. Salam. Ini bocah pengen viral. Mungkin dari dulu dia nggak kesampaian jadi artis. Dia nggak kesampaian jadi artis. Jadi dia begitu. Jadi dia pengen terkenal. Itu sebentar ya, tapi video tadi langsung ditanggapi dalam salah satu live yang dilakukan oleh Helwa Bahdim apa siapa namanya itu ya. Ini dia videonya. Omongan aku tuh di-record, jadi kita kan nggak tahu ya, ada pendukungnya gitu, terus video kita tuh di-record, dipotong gitu loh. Ya udah urusan aja sama Allah, Kak. Sumpah ya, dia tuh sampai bilang gini, kamu mau tahu nggak yang aku tutupin ini apa? Barang-barang apa? Ini anak. Kata dia, hah? Emang iya? Di sini tuh di depan ini ada pos polisi loh. Emang nggak takut digrebek atau gimana gitu? Ya lah kata dia, di sini tuh polisi tinggal dibayar. Nah, tuh videoin tuh record tuh belakang tuh. Ya Allah. Tahu sumpah. Ini keluarga ya, keluarga yang nggak takut hukum. Parah sih, parah. Guys, ini ada juga temennya si NR. Ini aku baca komentar. Ini temanku juga korban dari NR. Coba deh. Ya, Mungkin dia mau naik nih. NR kamu coba deh komen. Mungkin dia mau naik. Temennya tuh. Makanya istirahat. Jangan kan di Surabaya, di Malang juga ada. Dia kayak Walid, guys. Di mana-mana ada istrinya. Aku pun jadi korban. Aku juga dapat kabar dari temen aku ya, cuma kan aku nggak bisa percaya kalau nggak ada bukti ya. Cuma sih aku dengernya tuh, jadi tuh si HBS ini nikah sama orang, tapi bukan Syarifah ya, maksudnya yang bukan Arab gitu. Terus dia punya anak, tapi nggak diakuin, bahkan nasabnya itu nggak di inilah nasabnya, nggak diurus gitu loh. Kan kesian kan kayak gini, maksudnya gimana ya, kalau dia terus-terusan ngikutin hawa nafsunya itu kan kesian tuh anak-anaknya gitu, keturunannya gitu loh. Mending ya kalau misalnya dia lahir dibiayain sampai dia gede gitu, ditanggung jawabin lah. Kalau cuma bikin anak doang, ya Allah orang. Alat bukti terkait dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun dari Helwa ingin bercerai, ingin mengungkapkan apa-apa tuntutannya, bisa nanti melalui kami kuasa hukumnya Habib Bahar, dan nanti kita bicarakan. Jadi tidak dalam konteks dipublikasikan, karena ini sifatnya kan internal ya, rumah tangga Habib dengan Helwa. Jadi harusnya dikedepankan musyawarah secara kekeluargaan dalam permasalahan ini. Tidak mengedepankan hal-hal yang justru nanti menjadi bumerang buat kita. Nah itu sih saran saya ya ke Umi Helwa supaya diperhatikan ini. Itu sebetulnya memang sekarang menjadi berita yang sangat viral. Situ bermunculan dalam live dari Helwa kalau tidak salah juga ada, ternyata saya pribadi juga tidak tahu fakta apa tidak, tapi banyak sekali sih hal-hal yang terungkap di situ ya. Tentang tadi disampaikan keturunan-keturunan di mana-mana ada istrinya sebetulnya, yang ini menjadi polemik mungkin ya, dan akan menimbulkan reaksi yang luar biasa nanti dari jemaah si Habib ini begitu. Tapi ini ada juga pernyataan sambung yang tadi sebetulnya mengatakan bahwa Habib Bahar mohon maaf tidak sholat di situ, memberikan keterangan yang lebih lengkap ya. Ini ada videonya. Saya manusia bejat. Aku udah tahu, nggak usah teriak. Kau manusia bejat, kau manusia bangsat, kau manusia laknatillah. Taubat kalau udah tahu. Jangan kau teriak-teriak, kau bejat, kau bejat. Memang udah tahu orang semua kau bejat, kau bangsat. Saya manusia ahli maksiat. Saya banyak dosa. Saya bangsat. Saya bajingan. Nabi prioritas saya. Nabi Muhammad. Apa prioritasmu Nabi Muhammad? Kau dagangkan nama Nabi Muhammad.
Kau ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Hah? Kau mencari popularitas dengan menempelkan diri kau sebagai cucu Nabi Muhammad. Siapa kau? Bajingan? Kan boleh saya panggil bajingan, dia ngaku sendiri dia bajingan kan? Bajingan. Bajingan Bahar. Bangsat Bahar. Kau siapanya Rasulullah? Coba, kurang-kurang kedengeran. Cucu. Cucu dari mana? Dari mana? Cucu dari mana? Bajingan. Tapi prioritas saya, Nabi Muhammad. Namun saya bangsatku jadinya. Apakah ini taruh Nabi Muhammad di atas kepala? Apakah ada perintah dari Allah menaruh Nabi Muhammad di atas kepala? Orang naruh Nabi Muhammad itu di hatinya, dia di atas kepala. Ngapain? Mau dibawa kemana? Hah? Bangsat Bahar. Dia anak Bahar, bajingan Bahar. Mau dibawa kemana Nabi Muhammad? Taruh di atas kepala kau. Hah? Mau dibawa kemana? Bajingan Bahar? Emang Habib-Habib banyak yang pukimak macam gini. Nabi Muhammad belajar sama Habib. Nabi Muhammad hadir secara yaqadah tiap hari. Nabi Muhammad sama seorang wali perempuan dari kalangan Habib. Di dalam kamar. Berduaan. Itu bukan penistaan terhadap Nabi. Hah? Nabi datang. Kemudian masuk ke dalam kamar si perempuan berduaan di kamar. Bajingan memang kalian. Bangsa. Jadi wajar kalian hari ini mendapatkan ganjaran, dapat bulian, dipermalukan orang, diledekin orang. Kalau cucu Nabi, kalau zuriyah Nabi, nggak mungkin diledekin sama banyak orang. Hah? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Orang akan menghormati. Kenapa? Karena akhlak. Jadi nanya gini, Har. Bukan bagus nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Mau menjilat Pak Prabowo nggak mempan. Masih ada orang-orang sepertiku. Nah, kau itu takut. Takut. Ingin angkat telur di depan mukibin. Ingin angkat telur di depan donatur. Biar mereka nggak menyetop sumbangan buat kau. Panik nggak? Sementara aku tanya nih, Har, kau bilang jangan omon-omon. Kalian sama Rizik, kau sama Rizik, sama FPI kalian itu, ataupun sama PHB kalian itu, sama cucu Nabi palsu kalian itu, selama ini yang kalian omongkan apa yang sudah kalian buktikan? Kami ini bukan anak haram Abah yang bisa kalian goblok-goblokin, Har. Ya, emak aku nggak pernah kawin sama Abah itu. Jadi aku bukan anak Abah, bukan anak haram Abah, apalagi anak haram jadah, bukan. Kami nggak mau dengar omongan seperti itu. Selama ini kalian yang ngaku sebagai jenderal umat Islam, yang ngaku sebagai imam besar umat Islam apa? Yang nggak omon-omon apa? Kepung istana, omon-omon. Perangi Jokowi, omon-omon. Kalau Jokowi menang, ini Indonesia dipegang oleh PKI, omon-omon. Yang kemarin, pasukan berani Jokowi akan muncul, asah golok kalian, omon-omon. Boro-boro asah golok, boro-boro pimpin perang, kabur. Kalau Jokowi menang berarti Jokowi curang. Kalau Jokowi curang, saya siap memimpin perang untuk menghadang mereka, untuk menggagalkan. Mana? Omon-omon itu yang omon-omon. Bacot kagak bisa dipertanggungjawabkan, Har. Nih gua kasih tahu sama lu. Lu bilang Prabowo menang 2024 ini adalah karena curang. Lu buktikan kecurangannya. Terus kalau curang, lu akan mengganyang, kata kau. Coba buktikan, jangan omon-omon. Kan sudah kalian bilang ini curang, makanya menang. Coba ganyang, hancurkan, coba. Alah, tai anjing, tai anjing. Untung hidup. Kalau enggak ada bedanya sama tai anjing. Tai anjing aja bermanfaat. Jangan omon-omon. Kau, Bahar, bilang Prabowo itu pengkhianat. Prabowo itu curang. Makanya menang. Kau bilang itu kalau ada yang curang, kau akan ganyang, kau akan serang, kau akan perang. Mana? Omon-omon kau. Cari uang kok gitu kali. Bagus gak? Bagus gak? Ya baguslah pilihan kami. Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Raka Buming Raka, bagus. Emang pilihan kalian? Cikal bakal pengkhianat. Baru aja jadi calon udah menghina orang yang pernah menaikkan dia. Aku bukan anak haram Abah.
Bahar, kau entahlah. Ya, kami bukan anak Arab, Abah. Hah? Kami tanpa dia ngomong pun kami tahu bahwa angin itu tidak punya KTP, kami tahu. Nah, kemudian kami nggak percaya kalau ayam berkokok itu dia sambil memejamkan mata karena dia udah hafal teks. Kami nggak percaya itu, bualan sampah seperti itu. Kami orang yang tahu ayam itu kalau berkokok itu matanya nggak dipejam, walaupun dia nggak hafal teks, walaupun dia nggak banyak ngomong. Nah, omong-omong aja kalian. Sekarang kayak anak haram di hari akhirat, kayak anak haram di pada mahsyar. Ke sini nggak mau, ke situ nggak ada yang terima, ke sini nggak nampung, akhirnya muter-muter. Si Abah paling hebat kau itu. Ya Har, kau bilang kemarin Prabowo sama Gibran itu menang karena curang. Sekarang buktikan kepadaku, buktikan kepada rakyat kalau memang kau pejuang rakyat, coba ganyang. Nah, coba demo tuh, coba bilang nggak sah. Nggak usah banyak cincong. Cuman seekor bencong seperti kau, banyak gaya. Hanya cuman buat nyari sesuap nasi, fitnah sana, fitnah sini, caci sana, caci sini. Ingat tuh Har, kau bukan siapa-siapa di negeri ini, kau hanya sampah bersama Rizik dan juga konco-konco kalian itu. Hah? Jangan enak aja ngomong bacot gede. Buktikan. Anak ibu ini sengaja Dijual ke Habib Bahar. dijual di Habib Bahar. Iya. Jika memang berita ini benar bahwa Habib Bahar bin Smith telah menikahi seorang gadis di bawah umur secara paksa, bahkan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, maka haruslah diproses secara hukum. Karena perbuatan tersebut bukan hanya dilarang dalam hukum negara, tapi juga dilarang dalam hukum Islam. Karena tidak diperbolehkan menikahi seorang gadis secara paksa. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tunkahul bikru hatta tusta'dana." Seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dia dimintai izin. Begitupun dijelaskan di dalam Sahih Bukhari bahwa seorang ayah ataupun wali-wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun seorang janda tanpa keridoan darinya. Jadi memanglah harus dimintai izin terlebih dahulu, baik kepada orang tuanya dan kepada gadis tersebut. Tidak boleh dinikahkan secara paksa. Jadi itu telah menyalahi aturan agama dan negara jika memang berita ini benar. Tapi sepertinya kalau yang saya lihat, video ini seperti settingan, kayak seakan-akan sudah dirancang sedemikian rupa. Tapi ya kita lihat aja bagaimana proses ke depannya. Jika memang benar, maka proseslah. Tapi jika memang tidak benar, jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada, karena bisa menjadi fitnah dan menimbulkan kebencian orang lain terhadap Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi intinya bahwa mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya. Kasus ini cepat selesai, semua diselesaikan baik secara keluarga. Karena bagaimanapun juga yang bermasalah ini kan satu keluarga ya, satu keluarga, istri dengan suami dengan istri siri mungkin, atau istri kedua, istri ketiga, kita tidak tahu di situ. Tapi yang jelas bahwa sosok pendakwah dan Habes ini memang jadi kontroversial dari dulu semeton ya, dengan kecakapannya, dengan ketegasan dan keberaniannya dalam bagaimana mengungkapkan, kalau saya melihat itulah kebenaran ya. Tapi kedepannya juga kita tidak tahu bagaimana fakta yang terungkap nanti semeton ya, dalam persidangan mungkin atau dalam hari-hari berikutnya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.